Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kamu, mendengar nada bicara Cailin. Tubuh Demon Realm World Lord tiba-tiba membeku, dan ada geraman yang sangat marah di sudut matanya. Ada banyak berita tentang pusat dunia iblis di warisan Piton menelan 10 warna. Menghadapi Master Dunia Iblis dalam keadaan marah, Cailin mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan mengayunkan botol giok di telapak tangannya sesuka hati. Esensi darah asli dari ular sanca menelan 10 warna dalam botol giok benar-benar berbeda dari esensi darah yang diberikan kepada harimau darah Tianxie. Untuk menyingkat setetes esensi darah ini, Cailin telah menghabiskan banyak usaha. Di seluruh kuil, bau mesiu ditekan secara ekstrim, seolah-olah akan meledak sepenuhnya kapan saja, karena tidak ada yang tahu kekuatan membunuh ganas macam apa yang muncul di mata merah Raja Dunia Iblis. Senior, bagaimana menurutmu? Setelah hening sejenak, Xiaoyan berbicara lagi, dan suaranya dipenuhi dengan ekspresi kegembiraan dan keberanian. Sekarang kekuatan mereka bertiga bertambah, tidak mungkin mereka akan kalah dari Master Dunia Iblis. Aku ingin 2 tetes, kalau tidak, mari kita bicarakan. Mata sengit dari Demon Realm Boundary Master berangsur-angsur menjadi kusam, dan kemudian dia mengulurkan 2 jari dan berkata dengan sungguh-sungguh. Cailin, ayo pergi. Mendengar kata-kata dari Demon Realm Boundary Master, Xiaoyan tersenyum masam, meraih lengan ramping Cailin dengan telapak tangannya, mengangkat langkahnya dan berjalan keluar dari kuil dengan kecepatan yang keterlaluan. Namun, ketika dia pergi dari sini, bahkan Demon Realm Boundary Master tidak melihat senyum sekilas di mulut Xiaoyan. Untungnya, di tengah keserakahan dan kehidupan yang tak ada habisnya, Demon Realm Boundary Master memilih yang terakhir. Jika Anda memilih yang pertama, hal ini akan lebih sulit untuk ditangani. Sesh, di antara gunung dan hutan yang tenang, Xiaoyan dan Cailin meledak. Ketika mereka pindah ke ruang terbuka, telapak tangan mereka berkedut, dan saluran waktu untuk kembali ke medan api yang tak berujung diam-diam mengalir. Perjalanan waktu dan ruang sangat dalam, dan kekuatan ruang yang agung dipenuhi dengannya. Begitu Xiaoyan dan 2 sosok mengalir ke dalamnya, mereka akan memulai perjalanan kembali. Apakah kamu baru saja pergi seperti ini? Pada saat langkah kaki mulai bergerak dan melangkah ke lorong ruang waktu, penyesalan langkah muncul di wajah malas Cailin, dan mata ular yang menawan perlahan menatap kuil dunia iblis yang jauh, tetapi menemukan pria itu, untuk berdiri diam, tidak bergerak. Lupakan saja, karena senior serakah untuk pangkat dewa pertarungan, maka pertahankan, dan junior hanya mengumpulkan benda ini atas perintah klan Xiao. Namun, menurut kekuatan warisan dari 10 warna langit menelan Piton, hidupnya mungkin kurang dari 10 tahun. Jika dia tidak dapat menerobos dalam 10 tahun, aku khawatir dia akan benar-benar hancur di bawah bencana ke-8. Ayo pergi, saatnya pulang, hal-hal ini bukan lagi urusan kita. Begitu suara itu jatuh, keduanya berdiri bergandengan tangan, melangkah langsung ke saluran ruang waktu, dan kembali ke domain api tanpa akhir. 2 orang licik. Dalam sekejap, ketika mereka berdua baru saja menyentuh saluran ruang waktu, langit hijau langsung menutupi tubuh mereka, dan kekuatan iblis yang tak terlihat, seperti semacam kekuatan luar biasa, memobilisasi beberapa kekuatan di tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Ini adalah kekuatan sejati dari Master Dunia Iblis. Kekuatan paling kuat yang mendekati urutan reinkarnasi 8 kali lipat. Sisi, merasakan langit hijau yang aneh di sekujur tubuhnya. Lingkaran cahaya 10 warna yang cemerlang melintas di mata Cailin, dan roh ular 10 warna muncul bersama di belakangnya, dan kekuatan mengerikan yang melahap langit dan melahap bumi benar-benar turun. Tidak, Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Cailin yang akan menggunakan seluruh kekuatannya, dan senyum lembut muncul di wajahnya. Master batas alam iblis masih tidak bisa duduk diam. Tapi setelah mengatakan itu, Cailin memiliki semua warisan dari 10 warna menelan Piton, bahkan jika itu hanya tingkat reinkarnasi tingkat 6, kekuatan sebenarnya, dikombinasikan dengan roh ular 10 warna, bahkan jika dia tidak percaya diri, cukup untuk mengalahkannya. Cailin hari ini tampaknya sekali lagi menjelma menjadi Ratu Medusa yang glamor dan arogan di benua Douki. Tidak, tepatnya, dia mungkin Ratu Langit yang paling ditakuti menelan Piton di seluruh dunia 1000 besar. Transaksi ini diterima oleh tuannya,
meskipun sedikit tidak berdaya, masih ada semburan kelegaan di mata lama Master Batas Dunia Iblis. Bola roh kayu memang sangat berharga. Itu adalah harta yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh penguasa dunia iblis dari semua dinasti. Dan itu bahkan terkait dengan memasuki Dewa Dou. Tapi dia menghabiskan terlalu banyak asal dan vitalitas untuk menembus tingkat ke-8. Dia tidak berani bertaruh, apalagi sekarang Perang Dunia Kedua telah dimulai. Sebagai penguasa dunia iblis, dia harus menjaga keselamatan banyak nyawa di dunia iblis. Selamat berdagang. Setelah pembukaan Demon Realm Boundary Master, Xiao Yan mengulurkan tangan dan mengambil botol giok di tangan Kailin dan menyelesaikan transaksi dengannya. Di tangannya sendiri, selain bola roh api yang diperoleh dari klan penjaga, bola roh air diperoleh dari alam abadi, dan sekarang ia telah memperoleh bola roh kayu. 5 Spirit Bats, 3 diantaranya telah diperoleh. Harimau darah jahat surgawi akan tinggal di pusat dunia iblis, aliansi dalam beberapa hari. Saya harap Master Dunia akan berkontribusi. Setelah mengklarifikasi tindakan pencegahan untuk esensi darah dan menyelesaikan semuanya di sini, Xiao Yan hanya berkata dengan sopan. Dia tahu bahwa dalam periode waktu berikutnya, penguasa dunia dari dunia iblis mungkin akan jatuh ke dalam pengasingan dan mencapai tingkat 8 yang sebenarnya. Itu wajar. Sekarang dunia peri, dunia hantu, dan dunia iblis kita adalah tempat yang bisa dipercaya. Dengan domain api tak berujungmu, itu tidak buruk. Pamitan, untuk sementara, Xiao Yan dan Kailin perlahan kembali menuju wilayah api tak berujung. Perjalanan ke dunia iblis ini adalah pengalaman yang berharga. Sama seperti Xiao Yan dan keduanya pergi, dan Demon Realm World Master sedang mengatur serangkaian acara di Demon Realm, sosok kacau diam-diam menyelinap ke langit binatang iblis di pusat alam iblis. Piton menelan 10 warna, raja dari semua binatang buas, dan bahkan mayat beberapa penguasa dunia generasi pertama, dewa akan menerimanya dengan senyuman. Tapi saya telah menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk menguji dan memeriksa, dan saya telah menentukan bahwa Xiao Yan tidak memiliki fluktuasi kehidupan sebelumnya. Tetapi kehidupan ke-9 ini, di mana itu? Jika saya tidak sepenuhnya menghilangkan semua kekuatannya, saya akan merasa tidak nyaman. Lagi pula, orang itu, apakah itu cara atau kebijaksanaannya, terlalu luar biasa. Meskipun ada beberapa aura di sekitarnya yang dekat dengan peti mati tirai langit ke-7 atau bahkan ke-8, sosok yang bermandikan halau putih susu masih terlihat tertekan. Xiao Yan, kamu harus tumbuh dengan cepat. Kedua orang itu sangat ambisius, mereka tidak akan memberimu terlalu banyak waktu. Kehidupan mereka berdua, serta kerajaan malaikat, masih membutuhkanmu untuk menerimaku, dan kursi ini pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Susu. Suara suram terdengar, dan tiba-tiba dunia kembali damai lagi. Tetapi di gua tidur para penguasa dunia masa lalu di pusat dunia iblis, mayat dari sosok-sosok yang telah dihancurkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba pulih secara aneh, dan kemudian mengikuti yang terakhir diam-diam pergi. Di sini, tidak ada yang menemukannya. Kekuatan dari banyak pembangkit tenaga listrik itu dapat dikatakan sangat menakutkan. Mungkin hanya pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dari reinkarnasi 9 kali lipat yang dapat menghadapinya. Tapi, di seluruh dunia 1000 besar, ada berapa orang di urutan reinkarnasi tingkat 9? Apa tujuan orang ini? Semuanya tampak membingungkan. Perjalanan ke dunia iblis berakhir, dan keduanya kembali ke domain api tanpa akhir. Markas wilayah api tak berujung hari ini, sebuah wilayah besar, terlindung oleh lautan api suci, dan api yang mengamuk menyala, yang memicu gengsinya secara tajam dan jelas. Dalam domain api tak berujung, tampaknya tidak ada aura jahat yang dapat dicampur ke dalamnya. Lagi pula, dengan perlindungan lautan api suci, sulit bagi aura jahat untuk menembusnya. Seluruh domain benar-benar makmur dan sejahtera. Benua Sifang juga menyuguhkan pemandangan yang makmur. Namun, tepat ketika semuanya berkembang dengan mantap, sesuatu yang tidak biasa terjadi di area aneh di wilayah api tak berujung. Tempat ini milik salah satu dari 4 benua wilayah api tak berujung dan milik yurisdiksi Putri Xingchen. Dalam kekosongan khusus, ada pemandangan jurang maut, dan sekarang tampaknya ada suasana aneh, terus-menerus muncul. Putri Xingchen dan yang lainnya tidak melaporkannya karena banyak kekhawatiran harian tingkat tinggi Xiao Yan. Tetapi hasil deteksi jurang tidak berkembang, dan tidak ada kerusakan sama sekali. Jadi hal semacam ini disembunyikan.
Xiao Yan dan Cailin telah kembali ke alam api tanpa akhir selama beberapa hari, tetapi mereka telah menjalani kehidupan yang damai selama beberapa hari. Dua api suci, senjata tiran, dan bahkan warisan ular sanca menelan 10 warna, peluang semacam ini benar-benar menarik perhatian. Selama periode ini, Suner telah memperoleh banyak hal dari retret dan latihannya. Dia telah keluar dengan segel reinkarnasi misterius di tengah alisnya. Kekuatannya telah mencapai level-level reinkarnasi kelima. Hanya setelah reinkarnasi benar-benar berhasil dapatkah itu ditingkatkan. Lagi pula, dalam urutan reinkarnasi, batas air yang sebenarnya adalah sebelum dan sesudah urutan reinkarnasi kelima. Adapun api rubah Tiansa dibawa kembali dari dunia iblis. Kepemilikannya telah disetujui oleh Suner dan Cailin, dan diberikan kepada Mu Yingying, yang masih mundur. Bagaimanapun, kehidupan gadis ini benar-benar menyedihkan. Xiu ada Fen Jue, di antara api suci di tengah dan bawah ini, hanya Mu Yingying yang paling cocok. Karena bahaya tersembunyi di tubuh Sister Cailin telah teratasi, tugas paling mendesak sekarang adalah menangani Perang Dunia Kedua. Selama periode ini, meskipun banyak pasukan teratas di seluruh dunia Dakian belum diserang oleh orang luar, orang-orang panik, dan Dakiangmong tampaknya tertunda oleh beberapa hal yang merepotkan. Pertemuan aliansi 4 alam akan dimulai di sini sebentar lagi. Saudara Xiao Yan juga diperlukan untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Di halaman yang tenang di wilayah api tak berujung, dua wanita dan seorang pria muncul di sini. Suner meletakkan kepala merah mudanya di telapak tangannya, dan menatap Xiao Yan dengan obsesi. Ada lebih banyak aura samar dari sebelumnya. Kekuatan semacam ini, bahkan skala warna tidak dapat ditarik kembali dengan bebas. Lagi pula, kekuatan ular sanca menelan 10 warna terlalu istimewa dan aneh. Yah, mereka seharusnya datang. Ayo pergi. Xiao Yan terkekeh ringan dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang tinggi dari wilayah api tak berujung. Memutar kepalanya untuk melihat dua wanita di sampingnya lagi, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan bangga dan bahagia. Suner adalah ruang utama, putri kebanggaan orang dahulu, nyonya keluarga, bermartabat dan elegan. Cailin memiliki temperamen yang dingin dan cantik, tetapi temperamennya sangat menyendiri dan arogan. Kedua wanita itu memiliki kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak seperti Mu Yingying, nakal dan imut, dan bahkan memiliki mentalitas pendiam seperti Yun Yun. Namun, salah satu dari 4 ekspresi wanita bisa dengan mudah menyentuh hati sanubari Xiao Yan. Hal ini tampaknya menjadi salah satu tujuan perlindungan dan penguatan. Ledakan, wilayah api tak berujung, altar tak berujung. Ini adalah altar api suci yang dibentuk oleh beberapa nyonya wilayah api tak berujung dan Xiao Yan, terlindung oleh kekuatan beberapa api suci. Kemegahan api suci meningkat, dan itu memiliki efek pengganda pada budidaya pembangkit tenaga api atribut. Ini juga merupakan area dengan spesifikasi tertinggi dari medan api tak berujung. Di masa lalu, itu dijaga ketat, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik yang bisa dengan mudah melangkah ke dalamnya. Menurut rumor dari banyak pembangkit tenaga listrik, mungkin ada lebih dari 10 jenis aura api suci yang tersisa di altar tak berujung. Pada saat ini, dalam kekosongan wilayah api tak berujung, lorong-lorong ruang yang digunakan untuk menghubungkan berbagai alam menderu dengan energi yang agung, dan bahkan di wilayah api tak berujung, satu demi satu eksekutif tingkat tinggi dari wilayah api tak berujung muncul bersama. Di sini, pusat dunia hantu, wakil penguasa dunia, penguasa pemakan jiwa, dan penguasa domain jiwa Li, Du Qifei. Kekosongan melonjak, dan seorang pria parubaya dengan kulit suram melangkah keluar selangkah demi selangkah, matanya sedalam bintang, dan dia menatap domain api tak berujung ini segera setelah dia muncul, dengan ekspresi puas di mulutnya. Ini adalah wilayah api tak berujung. Ini jauh lebih kuat dari markas wilayah pemakan jiwaku. Tidak heran anak ini tidak memandang rendah mantelku. Sang pemakan jiwa menyeringai, lalu jatuh perlahan. Adapun Du Qifei, yang berada di sampingnya, dia dalam bentuk peri dari debu, tapi matanya juga sedikit bergelombang, seperti sedang mencari sesuatu. Ketika matanya yang indah melihat sosok Xiao Yan yang bergerak dari kejauhan, sedikit kehangatan memenuhi hatinya, tetapi ketika dia melihat dua wanita di samping tubuh Xiao Yan, desahan memenuhi hatinya. Dalam hidup ini, saya tidak memiliki hubungan dengan dia, dan saya hanya dapat memotong benang cinta. Tetapi mengetahui hal ini, perasaan sebenarnya dari adegan ini muncul di depan saya, dan dada saya masih sakit.
Wakil penguasa dunia dari pusat surga, Dewa Perang, Raja Sura, dan penguasa istana Dewa Bulan, Yueru, Nyonya Yunyun juga kembali. Suara lain jatuh, dan cahaya menyilaukan melintas di lorong kosong. Dipimpin oleh Nyonya Yunyun, ada juga seorang wanita cantik di sampingnya, matanya yang dingin cocok dengan tanda bulan di antara alisnya, memberinya aura yang menakjubkan. Begitu Yueru tiba di sini, dia melihat Xiao Yan dan dua wanita di sampingnya, matanya sedikit berkerut, dan kemudian dia menggigit gigi peraknya, kembali mengunjungi ayahnya. Jangan khawatir, ayahmu telah berada di bawah perlindungan wilayah api tak berujung, menunggu akhir pertemuan, kamu dapat mengunjungi kapan saja. Yun Yun tersenyum manis, secara alami menyadari kekhawatiran Yueru. Ya, Yueru mendengus pelan, alih-alih membuka mulutnya, dia menutup mulutnya dan menunggu kedatangan sosok lain. Selain itu, pria paruh baya di belakang dua wanita yang memancarkan aura mencekik berdarah orang-orang bingung. Keberadaan terkenal dunia Dakian juga merupakan wakil penguasa alam dari pusat surga setelah rekonstruksi. Penjabat penguasa dunia dari pusat dunia iblis, rubah iblis ekor 9, dan penguasa domain iblis, serigala naga jahat hitam. Kedua sosok itu menyembur keluar lagi, dan energi iblis yang sangat sombong menyebar. Penatua Agung Klan Peri Api dan Tuan Xiao Yi. Setelah beberapa saat, kehampaan melonjak lagi, dan nyala api yang menyilaukan menyapu. Di atas seluruh altar yang tak berujung, ada gelombang panas yang samar tersapu. Untuk sementara waktu, sosok yang akrab dengan Xiao Yan telah tiba, dan kali ini karakter utama aliansi telah berkumpul. Alam iblis, alam hantu, alam surga, klan peri api, alam api tanpa akhir, dan aliansi 4 alam tidak dapat ditunda, semuanya, silakan duduk. Melihat sosok terkenal di depannya, Xiao Yan tersenyum santai, dan kursi api di altar tak berujung muncul. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sambil berjalan, Xiao Yan diam-diam mendekati telinga Yun Yun, menghirup udara panas dan berbisik. Perjalanan Yun Yun ke surga tidak hanya sangat meningkatkan teknologi pemurnian obat Yunqi, tetapi juga sepenuhnya menyerahkan istana Huasen ke Hua Qianqian, yang membuat hubungan antara kedua kekuatan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lakukan banyak hal. Orang ini, kekuatannya telah meningkat pesat. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Pipi Yun Yun memerah, dan setelah beberapa saat, dia hanya bisa menggigit gigi peraknya dan duduk. Tokoh lain juga mengambil tempat duduk mereka. Tetapi kekuatan pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di sini sangat menakutkan. Penguasa pemakan jiwa di alam hantu adalah peringkat reinkarnasi ke-6, dan Du Qifei adalah peringkat reinkarnasi ke-6. Dewa Perang di surga, Raja Sura, tingkat reinkarnasi tingkat ke-6, dan puncak tingkat reinkarnasi tingkat ke-5 Yueru. Rubah iblis berekor 9 di dunia iblis adalah tingkat reinkarnasi tingkat ke-6, dan naga hitam dan serigala adalah tingkat reinkarnasi tingkat ke-5. The Great Elder dari klan Fire Elf berada di tahap reinkarnasi lipat ke-5, dan Xiao Yi telah melangkah ke ranah reinkarnasi setengah langkah 5 kali lipat. Selain itu, di domain api tak berujung saat ini, penjaga klan Xiao, garis keturunan Feng Waner, sekarang menjadi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat pertumbuhan kekuatan anak nakalmu, tapi itu sedikit menakutkan. Segera setelah semua orang duduk, senyum aneh muncul di wajah tuan pemakan jiwa, dia menatap Xiao Yan dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat dia kehilangan suaranya. Ingin berkeliling dunia sendirian, dia akhirnya mendapatkan senjata jahat, dan kekuatannya meningkat ke puncak reinkarnasi lapis ke-5. Setelah bencana di dunia hantu berakhir, dia mengandalkan Xiao Yan untuk memperbaiki obat yang berharga untuknya, dirinya sendiri dan melangkah ke reinkarnasi lapisan ke-6. Kesempatan ini bisa dikatakan menarik. Tapi sudah berapa lama dipisahkan dari Xiao Yan, kekuatan orang ini, sepertinya dia bahkan tidak bisa melihatnya. Uhuk, ditatap seperti ini oleh pemakan jiwa, Xiao Yan hanya bisa tertawa datar. Dia tidak bisa mengatakan bahwa kekuatannya adalah hal yang biasa, kan? Bagaimanapun, orang-orang kuat di daerahnya masing-masing adalah tokoh terkemuka di daerahnya masing-masing. Yang lain telah bekerja keras untuk berkultivasi selama ribuan tahun, tetapi pada akhirnya mereka tidak sekuat Xiao Yan, seorang keturunan yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama, ratusan tahun. Jika hal semacam ini dikatakan secara langsung, itu akan terlalu mengejutkan. Diingatkan oleh Soul Eater,
perwakilan dari 4 pembangkit tenaga listrik utama menatap Xiao Yan dengan ragu. Pada awalnya, dunia hantu dan kelompokmu sedang terburu-buru. Ini adalah teknik abadi terbaik. Ini menelan langit dan melahap bumi. Ini cukup efektif jika dikombinasikan dengan jimat yang melahap jiwa. Setelah sesaat, Raja Pemakan Jiwa melambaikan tangannya yang besar, dan gulungan hitam pekat muncul dari udara tipis, dan segera memproyeksikannya ke arah Xiao Yan. Kekuatan melahap yang samar, bahkan di altar yang tak berujung, api suci memiliki sentuhan samar untuk ditelan olehnya. Ini adalah seni abadi atribut kayu, alam dewa kayu batu. Melihat Tuan Pemakan Jiwa menghabiskan begitu banyak, rubah iblis berekor 9 melakukan hal yang sama, dan gulungan hijau penuh vitalitas tak berujung muncul dari udara tipis. Kedua kekuatan surga dan peri api saling memandang, jelas mereka tidak membuat persiapan yang memadai, dan hanya bisa tertidur dengan tenang. Terima kasih dua senior. Xiao Yan dengan lembut mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Dia secara alami tahu bahwa dalam 6 atau 7 tingkat reinkarnasi saat ini, hanya seni abadi teratas yang dapat menangani pembangkit tenaga listrik dari tingkat yang sama. Bahaya besar. Setelah tingkat ke-6 dan ke-7, itu mirip dengan kekuatan Raja Dunia Iblis, dan mungkin itu adalah keterampilan bertarung dari peringkat setengah dewa. Melihat suasana yang sedikit aneh di lapangan, para eksekutif puncak wilayah api tak berujung yang duduk bersila di belakang Xiao Yan tidak bisa menahan garis hitam di seluruh kepala mereka. Pemilik domain mereka, tampaknya benar-benar tidak sederhana. Tuan domain, semua orang dewasa, kita harus bisa mendiskusikan aliansi. Setelah beberapa saat, Feng Waner, yang ada di belakangnya, bangkit dengan lembut dan berkata, pada awalnya, kekuatannya adalah peringkat reinkarnasi 3 kali lipat. Setelah kegagalan melampaui bencana, dia menjadi sangat tua. Kemudian, mengandalkan latar belakang aula pil alam api tak berujung, dia tidak hanya memulihkan penampilannya yang cantik, tetapi bahkan menghancurkannya, melalui kekuatannya, ke tingkat ke-4. Namun, Feng Waner masih memikirkan tentang penghapusan Xiao Yuntian dari garis keturunan wali mereka. Bahkan jika dia tahu bahwa ada beberapa kesalahpahaman, dia masih tidak bisa meyakinkan garis keturunan wali di belakangnya sampai kebenaran terungkap. Senior, mari kita mulai bisnis sekarang. Begitu kata-kata itu jatuh, suasana yang semula lembut juga mulai menjadi tegang. Karena mereka tahu bahwa pembahasan selanjutnya tentang aliansi tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Masalah aliansi kecil, dan gerakan aliansi selanjutnya besar. Perang Dunia Kedua telah dimulai. Sekarang situasi di 1000 besar dunia tegang. Wajar untuk memanggil semua senior untuk lebih memperkuat hubungan antara satu sama lain dan membentuk aliansi untuk membentuk tempat perlindungan 4 sisi. Suara acuh tak acuh Xiao Yan melewati telinga semua orang di altar tak berujung, seperti guntur. Satu-satunya kekuatan yang dapat dipercaya saat ini adalah dunia hantu, dunia iblis, dan dunia surgawi, seperti peri api. Jika kekuatan lain yang keberadaan dan identitasnya tidak pasti ingin bergabung dengan aliansi, mereka semua akan memutuskan bersama. Kekuatan baru setelah aliansi disebut aliansi api tak berujung, dengan Xiao Yan sebagai pemimpin aliansi, dan paviliun Penatua didirikan di bawahnya, dan mereka yang memiliki kekuatan melebihi reinkarnasi ke-6 dapat bergabung tanpa syarat. Pemimpin memiliki hak untuk memobilisasi dan membuat keputusan. Namun, jika lebih dari 2/3 orang kuat di paviliun tua keberatan, mereka dapat membatalkan semua perintah pemimpin, atau bahkan menghapus pemimpinnya. Mata dingin Kailin berkedip, dan dia berbicara dengan ringan, benar-benar menyelesaikan masalah spesifik dari aliansi ini. Tentu saja, di antara 3 alam sekarang, mereka semua telah menerima bantuan Xiao Yan, sehingga mereka tidak akan memiliki perlawanan terhadap aliansi. Yang benar-benar mengkhawatirkan Xiao Yan adalah tindakan aliansi selanjutnya. Apakah Xiao Yan ingin membentuk aliansi agar aman, atau mengambil inisiatif untuk menyerang? Bisa, baik, setuju. Semua pembangkit tenaga listrik mengangguk pada saat yang sama, dan tentu saja setuju dengan Kailin. Kalau begitu, aliansi api tak berujung akan dibentuk mulai hari ini. Tujuan kami adalah mengambil inisiatif untuk menyerang dan mengusir ras jahat asing dengan alasan mempertahankan tanah air kami. Selanjutnya, Anda harus menjelaskan sedikit tentang latar belakang pasukan Anda masing-masing, sehingga aliansi dapat mengetahui pada tahap apa kekuatan tempur pamungkasnya, dan juga merumuskan serangkaian tindakan untuk tindakan selanjutnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara,
Matanya tiba-tiba menyipit dan dia berkata dengan rasa ingin tahu. Saya telah mengalami adegan yang terjadi di dunia hantu dan surga, jadi saya biasanya tahu kekuatannya. Namun, mirip dengan dunia iblis misterius, atau peri api, kekuatan dan latar belakangnya tampaknya agak kabur. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, kecuali untuk Master of Soul Eater, mata yang lain menunjukkan sedikit keheranan. Orang ini terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi dia melakukan banyak hal tanpa ambiguitas. Dengan orang yang cakap seperti Master dari Endless Flame Alliance, kekhawatiran di benak mereka perlahan turun. Sekarang di dunia hantu, Lord Lei telah mendapatkan kembali kendali atas payung manifestasi segudang hantu dan dewa, dan duo Qifei memiliki kendali manik jahat dari segudang pikiran. Kekuatan keduanya perlahan bergabung, menunggu kesuksesan penuh. Lei Lord mungkin diharapkan untuk masuk ke lapisan ke-9 yang sebenarnya. Karena segel reinkarnasi, kekuatan Du Qifei akan meroket ke tingkat reinkarnasi ke-8. Adapun kekuatan lain, karena bencana di dunia hantu, pusat dunia hantu kami kehilangan banyak, saya satu-satunya di tingkat ke-6 reinkarnasi, tingkat ke-5 atau bahkan tingkat ke-4, hampir 10 orang. Lord of Soul Eater adalah yang pertama berbicara, mengungkapkan bagian dari kekuatan dunia hantu, tetapi nada kata-katanya, kekuatan dunia hantu masih belum optimis. Ke-8, atau bahkan ke-9, mendengar kata-kata arogan dari Raja Petir, sudut mata orang-orang kuat di lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat sedikit. Segel reinkarnasi adalah segel warisan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dari peringkat reinkarnasi sebelum mereka mati. Ketika pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi jatuh, Anda dapat menggunakan kekuatan khusus untuk membubarkan segel reinkarnasi, dan memilih mereka yang ditakdirkan untuk menjadi reinkarnasi Anda. Jika keturunan yang dipilih sebagai reinkarnasi mereka dapat berhasil bereinkarnasi sepenuhnya, pembangkit tenaga reinkarnasi mereka tidak hanya akan pulih ke kekuatan puncak mereka selama masa hidup mereka, tetapi bahkan dapat menembus belenggu dan memasuki peringkat berikutnya. Kekuatan Lord Lei telah mencapai puncak urutan reinkarnasi 8 kali lipat selama hidupnya. Jika mereka berdua berhasil dalam reinkarnasi, itu akan sama dengan dunia hantu yang memiliki kekuatan puncak dari dunia 1000 besar. Namun, pendekatan ini juga sangat jelas jahat. Begitu reinkarnasi yang terpilih sebagai reinkarnasi jatuh, keduanya akan jatuh. Kekuatan surgawi kita sedikit lebih lemah. Hanya ada beberapa orang kuat di sekitar urutan reinkarnasi tingkat ke-5, dan 2 orang di urutan tingkat ke-6. Pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi lainnya juga relatif jarang. Yueru menganggukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas, setelah kehancuran dunia abadi, akan membutuhkan banyak waktu untuk mengembalikan dunia surgawi ke kejayaannya. Di dunia iblis kita, penguasa dunia saat ini mundur untuk menyerang tingkat ke-8, dan wakil penguasa dunia keluar untuk menyelidiki beberapa hal yang tidak jelas. Ada lusinan orang di reinkarnasi tingkat ke-5, reinkarnasi tingkat ke-6, dan tingkat ke-7. Ada juga beberapa orang. Rubah iblis berekor 9 berbicara, dan masih ada sedikit kebanggaan dalam suaranya. Bagaimanapun, dunia iblis adalah dunia yang paling kuat selain dari dunia manusia. Namun, ketika Raja Binatang Buas jatuh, kekuatan dunia iblis diperas oleh dunia manusia, dan tidak ada seorang pun di peringkat tingkat 9. Sejak itu, kekuatan dunia iblis telah sangat menyusut. Hei, saudara kedua, kekuatan klan peri api kita saat ini sedikit lebih kuat daripada kekuatan alam surgawi. Bagaimanapun, banyak orang tua di klan telah bangun. Kekuatan orang-orang itu dipengaruhi oleh mahkota Yaoji, dan telah mencapai tingkat ke-5 atau bahkan itu tingkat ke-6. Xiao Yi menyeringai dan berkata, jelas perjalanan ini juga atas nama peri api. Saya melihat, pada saat ini, Xiao Yan juga memiliki kepercayaan di hatinya. Kekuatan dan latar belakang ini tidak berbeda dengan chip tawar-menawar terbesar dan latar belakang dari Endless Flame Alliance. Reinkarnasi 5 lapis digital, pembangkit tenaga listrik lapis ke-6 atau bahkan lapis ke-7, bahkan dalam Perang Dunia Kedua, pelestarian diri bukanlah masalah. Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana mendistribusikan kekuatan ini. Dan Xiao Yan masih belum lupa bahwa salah satu tujuan dari aliansi ini adalah untuk menemukan mantan sekutu klan Xiao, dan untuk mengeksplorasi hal-hal seperti pemusnahan klan oleh Raja Guntur. Hanya ketika masalah ini telah diselesaikan sepenuhnya, aliansi api tak berujung akan bersatu. Sebagai penguasa dari aliansi api tak berujung, mengumumkan sebuah dekrit,
dua aula pemurnian di alam surgawi dan markas wilayah api tak berujung akan sepenuhnya dibuka. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mendukung pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi di api tak berujung. Aliansi juga bagus untuk menambah sedikit kekuatan. Pada saat yang sama, saluran untuk menyerap talenta terbuka. Orang luar harus melalui lapisan konfirmasi identitas untuk bergabung. Begitu mereka bergabung dengan Endless Flame Alliance, apakah mereka individu atau pasukan, mereka akan menerima tingkat hadiah pil yang sama. Bagi mereka yang berada di atas peringkat reinkarnasi lapis kelima, saya pribadi akan memperbaiki pil obat kelas 9 untuk mereka. Perintah dengan tertib tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan. Mendengar kata-kata seperti itu, banyak pejabat tinggi di atas altar yang tak berujung. Apakah mereka orang tua dengan tulang, jenderal berdarah dingin, atau tokoh veteran yang bergabung belum lama ini? Wajah mereka melonggarkan saat ini, dan mereka tercengang. Pil kelas 8, atau bahkan pil kelas 9, mungkin telah menjadi sumber daya strategis selama Perang Dunia Kedua, tapi Xiao Yan sangat bersedia. Daya tarik Xiao Yan tidak terlalu besar, di seluruh dunia 1000 besar, satu-satunya kekuatan yang mampu memurnikan pil obat kelas 9 adalah Gereja Pemurnian Obat Surgawi dan Tanah Suci Pemurnian Obat di pusat dunia manusia. Upaya skala besar seperti itu sama saja dengan memanggil orang ke dunia. Setelah beberapa saat, setelah mengatakan semua ini, nada dan ekspresi Xiao Yan sangat membosankan. Meskipun memurnikan ramuan obat kelas 9 sangat membosankan, kekuatan salah satu aula pemurnian, dirinya dan Yunqi, tidak sia-sia, dan ini juga untuk mempersiapkan pertempuran yang menentukan. Bagaimanapun, Daqiangong dan Pebble pusat dunia tidak dapat dipercaya. Langkah pemimpin ini benar-benar langkah yang bijaksana. Pada saat ini, bahkan Raja Sura, Dewa Perang di surga, tidak bisa tidak mengacungkan jempol pada keberanian Xiao Yan. Keberanian seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Keripik untuk mengumpulkan pembangkit tenaga listrik telah dilepaskan. Mari kita lihat pilihan apa yang telah dibuat oleh kekuatan yang bergoyang itu. Namun, situasi di dunia Daqian masih belum optimis. Sejak akhir bencana di dunia hantu, klan jahat ekstrateritorial tampaknya telah menghilang. Saya khawatir mereka merencanakan sesuatu secara rahasia. Saat ini, identitas dunia regional, dunia Buddha, dan dunia iblis tidak jelas. Saya khawatir ini adalah prioritas utama saat ini. Setelah beberapa saat, jejak kekhawatiran muncul di mata Xiao Yan. Meskipun kekuatan puncak reinkarnasi lapisan ke-6 sangat kuat, itu masih sedikit tidak berdaya ketika menghadapi klan jahat asing untuk itu. Sekarang harus menemukan kota iblis. Selain itu, ada juga mahkota Chang'e di surga, dan kita harus mulai mencari jejaknya. Lagi pula, hanya dia yang tahu tentang mahkota Yaoji, dan bahkan berita tentang beberapa orang yang lebih kuat. Yah, tetapi di antara peri apiku, seorang tetua Taisang yang baru terbangun meminta lelaki tua itu untuk memberitahu pemimpinnya. Raja Suci, Yaoji, Chang'e, ini semua harus menjadi orang kuat pada saat yang sama. Hanya dengan menemukan salah satu dari mereka, kita bisa perlahan mencari mereka. Jika itu masalahnya, mari kita mulai mencari. Selanjutnya, mulailah memperbaiki kekuatan masing-masing, dan kemudian cari penjara penindas iblis. Aliansi telah dibentuk, mulai sekarang, semuanya perlu menjadi tegang. Apa yang dikatakan sekutu itu sangat benar, ya. Untuk sementara waktu, Endless Flame Alliance benar-benar terbentuk, dan kekuatan baru tampaknya perlahan mengalir keluar. Domain Master, seseorang datang. Dan tepat setelah percakapan semua orang berakhir, ketika mereka hendak kembali untuk memperbaiki kekuatan, penjaga yang bertanggung jawab atas saluran luar angkasa di wilayah api tak berujung meraung, itu muncul dari kehampaan dan meledak di aula yang sunyi. Energi agung melonjak, seperti sekelompok kembang api yang indah, mengaduk seluruh medan api yang sunyi dan tak berujung. Kabut putih yang megah penuh dengan semacam kekuatan aneh, dan bahkan api suci yang tak terhitung jumlahnya yang melindungi medan api yang tak berujung itu sedikit terpelintir. Tampaknya ada semacam suasana menakutkan yang perlahan-lahan datang ke sini, ras jahat ekstrateritorial. Untuk sementara waktu, di seluruh altar yang tak berujung, hati banyak pria kuat terkejut, dan wajah mereka tidak bisa tidak menjadi serius. Setelah dipastikan bahwa sumber nafas memang fluktuasi ras jahat dari luar wilayah, saya khawatir pasti akan ada keributan nyata di sini. Ini bukan fluktuasi ras jahat dari luar wilayah,
tapi kekuatan yang sangat aneh, ini kabut beracun. Menyingkir, pada saat ini, wajah cantik Kailin sedingin es, dan mata ular yang mempesona berkedip, dan tangan giok yang ramping langsung memutar dan meraih inti ledakan dari aula lorong. Seperti meraih sesuatu, begitu kabut beracun yang indah itu menyebar di markas besar wilayah api tak berujung, aku khawatir itu akan memicu bencana yang nyata. Bagaimanapun, kabut beracun ini, dengan kekuatan Kailin hari ini, terasa sedikit berduri. Jika yang lain kuat jika Anda hadapi, itu akan berkarat dan berubah menjadi nanah dan darah dalam sekejap. Xiao Yan, Suner dan Yun Yun mengerutkan kening, dan kekuatan di tubuh mereka terus bergulir. Pembentukan Endless Flame Alliance adalah rahasia besar. Bahkan kekuatan besar di dunia 1000 besar tidak menyadarinya. Secara logika, itu tidak boleh diketahui oleh pusat kekuatan klan jahat ekstrateritorial, dan mereka harus dikesampingkan untuk menghancurkan atau bahkan memperingatkan mereka. Pikiran mereka sedikit kental. Sedikit, energi Cailin yang melonjak, niat membunuh yang dingin meresap ke udara, dikombinasikan dengan cahaya langit menelan 10 warna yang indah di sekujur tubuhnya, membuat mata banyak orang kuat di tempat itu sedikit menyipit. Untuk sementara waktu, kekuatan sejati Kailin juga terungkap. Kekuatan Kailin sebenarnya adalah peringkat reinkarnasi ke-6. Di wilayah api tak berujung, tampaknya hanya Xiao Yan, Feng Waner dan yang lainnya yang terkuat, dan yang lainnya adalah lelaki tua berkulit putih yang baru saja bergabung. Dan tidak hanya Kailin, tetapi bahkan Yun Yun dan Suner di sekitar Xiao Yan, fluktuasi di tubuh mereka tidak buruk. Reinkarnasi lapisan kelima atau bahkan lapisan ke-6, bahkan jika ditempatkan di dunia 1000 besar, itu adalah kekuatan tempur yang benar-benar signifikan. Batuk-batuk, akhirnya tiba. Energi Kailin meraih pergelangan tangannya, dan tiba-tiba seberkas cahaya terbungkus aura hijau mengalir ke pandangan semua orang, dan ada suara lemah yang keluar dari sana. Suara ini, ketika banyak eksekutif tingkat tinggi mendengar suara samar ini, hati mereka tiba-tiba bergetar. Jangan pergi ke sana, lapisan aura hijau itu adalah kabut beracun yang mematikan, dan bahkan aku tidak sepenuhnya percaya diri untuk menghadapinya sekarang. Wajah cantik Kailin menjadi dingin untuk beberapa saat. Begitu suara Kailin jatuh, seluruh altar menjadi sunyi senyap. Bahkan Kailin, yang mewarisi Ten Colored Sky Swallowing Python, sedikit tidak berdaya dengan kabut beracun ini. Massa udara hijau bergetar, dan kabut beracun aneh yang terkandung di dalamnya ternyata membakar dan merusak api suci, memutar kekosongan. Tetapi setelah sekejap mata, ada seorang wanita parubaya dengan wajah lelah, tetapi ini wanita itu penuh dengan bekas luka, hampir sekarat. Jiwa racun Istana Dewa Racun, melihat sosok ini, Xiao Yan masih mengenalinya sekilas. Orang di depannya adalah wanita beracun yang memimpin peri medis kecil ke Istana Dewa Racun. Bagaimana dia bisa terlihat seperti ini sekarang? Seluruh tubuh bermandikan kabut beracun hijau, dan pembuluh darah merah darah di wajah menyebar seperti saraf di seluruh wajah, suram dan menyusup, dan bahkan di atas tubuh, napas jahat gelap yang tak terhitung jumlahnya seperti bayangan haus darah terus-menerus menggigitnya. Hidup. Hari ini, dia tampaknya menjadi orang yang sekarat. Tuan Xiao Yu, dan semua orang dewasa, tolong, selamatkan dunia iblis. Dalam sekejap, air mata mengalir dari mata wanita beracun itu, dan suaranya menjadi tersendat untuk sementara waktu. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, mata dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di altar secara bersamaan terfokus pada wanita beracun itu, dan firasat buruk muncul. Mungkinkah sekarang dunia iblis telah diserang oleh klan jahat asing? Dunia iblis adalah target berikutnya dari klan jahat asing. Tapi kenapa mereka tidak mendapat kabar? Di bawah paksaan dan godaan dari klan jahat asing, penguasa dunia dari pusat dunia iblis mengkhianati dunia iblis, dan berlindung di klan jahat asing. Dengan bantuan dewa jahat kelima, dia dipromosikan ke dewa jahat asing ke-6 yang baru. Sekarang mereka memimpin pasukan dengan 2 dewa jahat dan suku jahat asing yang tak terhitung jumlahnya, mencoba untuk membanjiri seluruh dunia iblis, sehingga benar-benar membuka saluran antara suku jahat asing dan dunia besar. Poison Soul berkata dengan lemah, dan kesengsaraan di bawah suaranya tidak dapat ditambahkan. Orang-orang di pusat dunia iblis, mereka benar-benar pantas mati. Tuan pemakan jiwa sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Alam iblis adalah area paling istimewa di antara 7 alam, dan tanpa diduga, itu masih menjadi sasaran ras jahat dari luar dunia.
Sekarang setelah istana Dewa Racun telah jatuh, dokter immortal kecil telah memimpin, dan dia dengan tergesa-gesa memobilisasi kuali Dewa Racun untuk melindungi banyak makhluk hidup. Jika tidak, tanpa perlindungan dari dokter kecil abadi, seluruh alam Dewa Racun pasti sudah berubah menjadi debu. Tetapi berkumpulnya dewa jahat kelima dan penguasa dunia di pusat dunia iblis bukanlah sesuatu yang dapat dilawan dan dihadapi oleh dunia iblis. Sekarang kelangsungan hidup dunia iblis hanya masalah waktu. Suara wanita beracun itu sedingin es, dan setiap kata menyayat hati, menyebabkan rasa dingin di hati orang-orang yang kuat saat ini. Ternyata pembangkit tenaga listrik di pusat iblis memimpin. Tidak heran kami tidak menerima berita apapun. Pada saat ini, hati banyak pembangkit tenaga listrik menjadi serius untuk sementara waktu, dan kemudian mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan tanpa henti. Sekarang aliansi api tak berujung telah dibentuk. Tampaknya semua tindakan memerlukan seseorang untuk mengeluarkan perintah. Pemimpin Xiao, lihat rencana saat ini. Untuk sementara waktu, perwakilan dari 4 kekuatan utama menoleh untuk melihat Xiao Yan, dan niat bertarung di mata mereka melonjak. Ada makhluk baik dan jahat di dunia iblis. Sekarang 2 dewa jahat menyerang. Saya khawatir itu akan menjadi sangat sulit. Apakah itu untuk menyelamatkan, atau duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau? Itu tergantung pada tindakan Xiao Yan. Tujuan pembentukan aliansi api tak berujung adalah salah satu pelestarian diri, dan yang lainnya adalah untuk keselamatan dunia 1000 besar. Tidak ada telur yang sudah jadi di bawah sarang. Semuanya, dalam 1 hari, kembalilah untuk mengatur ulang stafmu, dan pergi ke dunia iblis bersamaku besok. 2 pembangkit tenaga dewa sesat, kali ini, ras jahat asing pasti akan bolak-balik. Tidak lama kemudian, mata Xiao Yan dipenuhi dengan kekuatan membunuh, dan suara yang kuat itu dipenuhi dengan keagungan yang menghancurkan bumi. Orang ini telah benar-benar dewasa, dan sekarang dia telah mampu memprovokasi peran utama. Pada saat ini, perwakilan dari 4 kekuatan utama menunjukkan sedikit kelegaan. Mereka semua telah mengalami atau mengetahui tragisnya Perang Dunia Pertama. Jika dunia jahat dibiarkan tidak terkendali, setelah klan jahat menaklukkan dunia iblis, saluran klan jahat dan dunia besar akan dibuka sepenuhnya, dan pasukan klan jahat akan sepenuhnya dibuka, membanjiri dunia 1000 besar. Itu mungkin bencana nyata. Karena sekarang, pembangkit tenaga puncak di dunia 1000 besar masih dalam domain penindasan iblis atau di laut reinkarnasi dan belum bangun. Jika ada pertempuran yang menentukan, dunia 1000 besar pasti akan menjadi yang lebih lemah. Berpesta. Pergilah, setelah semua orang selesai berbicara, mereka masing-masing pergi dari sini dan kembali ke wilayah masing-masing untuk mengirim pasukan untuk mengerahkan pasukan pertahanan, dan badai berdarah di dunia iblis mulai perlahan. Kali ini dunia iblis, aku khawatir itu bahkan lebih tragis daripada dunia peri sebelumnya, atau bahkan dunia hantu, cekak-cekak. Orang ini bernama Xiao Yan terlalu menakutkan. Dengan pria berbaju hitam yang langsung terluka parah oleh Xiao Yan, dia juga kehilangan harga yang sangat besar untuk lengan kanannya. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan peradangan Xiao. Lagi pula, pria yang bertarung dengannya adalah pembangkit tenaga listrik Dou Xian Bintang 2 tahap akhir yang asli. Xiao Yan ini mampu mengalahkan pria berbaju hitam dengan kekuatannya di tahap awal Dou Xian Bintang 2. Tentu saja, dia melakukannya tidak mengandalkan keberuntungan, tetapi pada kekuatan. Karena kompetisi sudah berakhir, mari kita kembali dulu. Xiao Yan dan Duan Tianfeng saling memandang, lalu berkata kepada Yu Ranran. Tak perlu dikatakan, Xiao Yan tahu bahwa Du Tianfeng pasti akan datang kepadanya di malam hari untuk bertanya tentang pria berpakaian hitam, jadi lebih baik pergi sesegera mungkin. Kekhawatiran Yu Ranran segera hilang, dan dia tersenyum sedikit. Keduanya melakukan percakapan sopan dengan Du Tianfeng, dan kemudian kembali ke pegunungan di mana mereka beristirahat melalui formasi luar angkasa. Tepat setelah kembali ke pegunungan, Yu Ranran terpisah dari Xiao Yan, lagi pula, dia sedikit banyak khawatir meninggalkan saudara perempuannya di rumah sendirian. Orang-orang dari klan jiwa, sejak mereka datang ke pesawat atas ini, hanya ada sedikit berita tentang mereka, keberadaan macam apa mereka. Xiao Yan berpikir sedikit di rumahnya sendiri, dan kemudian terdiam. Di pegunungan kompetitif yang tandus, pertempuran antara 100 teratas dan 50 teratas berlangsung dari pagi hingga sore, dan semua kompetisi diselesaikan, kecepatannya mencengangkan. Malam di alam guntur selalu suram. Gululu, kekosongan tertentu di rumah tempat Xiao Yan tinggal, tiba-tiba menggeliat aneh,
dan retakan perlahan muncul. Pada saat ini, Xiao Yan duduk bersila. "Hei, bocah kecil." Saat berikutnya, sesosok muncul di rumah kayu dengan tenang dan tersenyum pada Xiao Yan. Orang yang datang adalah master ketiga dari pedang Tempa, Thunder Valley, yang bertanggung jawab atas kompetisi di pegunungan kompetitif yang tandus. Tuan Tempa, melihat ini, Xiao Yan sepertinya sudah menduganya. Tanpa kejutan sedikit pun, dia bangkit sedikit. "Tidak banyak omong kosong, Anda harus tahu mengapa saya datang kepada Anda, kan?" Duan Tianfeng bertanya sambil tersenyum. Tetapi tanpa terlihat, penindasan dari 4-star Fighting Immortal membuat napas Xiao Yan lebih cepat. "Itu karena pria yang bertarung denganku hari ini," jawab Xiao Yan. "Bagus, pria yang bertarung denganmu hari ini memiliki identitas khusus," kata Duan Tianfeng perlahan. "Orang ini mungkin dari kerajaan hantu atau klan jiwa dari dunia manusia. Aku tidak tahu mengapa dia memasuki benua timur. Aku khawatir dia memiliki beberapa rencana melawan benua timur kita." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak melihat bahwa anak Anda tahu banyak." Setelah Xiao Yan mengatakan ini, Duan Tianfeng sedikit terkejut. Karena pembangkit tenaga listrik kerajaan hantu dan orang-orang dari klan jiwa di dunia manusia terlalu misterius, sangat sedikit orang yang mengetahui informasi mereka. Tetapi Xiao Yan di depannya benar-benar tahu, yang membuat Du Tianfeng cukup terkejut. "Saya telah menanam tanda api di tubuh orang itu. Dengan kekuatannya, dia tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat." Xiao Yan berbicara perlahan. "Sangat baik, sekarang dia telah tersingkir. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk tinggal di alam guntur. Saya khawatir akan ada gerakan besar. Saya harap adik laki-laki itu dapat membantu kami saat itu," kata Duan Tianfeng sambil tersenyum. "Tuan Duan bercanda. Saya adalah bintang 2 kecil Dou Xian tahap awal. Tetapi saya tidak dapat membantu Anda terlalu banyak. Lagi pula, menurut persepsi saya, orang ini mungkin membawa sesuatu yang mirip dengan gulungan luar angkasa, dan dia juga sangat mungkin hanya kambing hitam. Samsung Fighting Immortals atau bahkan yang lebih kuat. Jika saya berpartisipasi dengan terburu-buru, saya khawatir tidak akan ada sampah yang tersisa," kata Xiao Yan langsung. "Ceka, kalian, kamu benar-benar pemalu. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara sekarang?" Duan Tianfeng mendengar kata-kata itu. Wajahnya menjadi jelek, dan kekuatan bintang 4 yang bertarung tidak diragukan lagi ditampilkan. Puf, rasa penindasan tirani mengalir langsung ke seluruh rumah kayu, membuat Xiao Yan seperti musuh besar. Tetapi Xiao Yan melawan dengan sekuat tenaga dan tidak berlutut, yang membuat Du Tianfeng cukup bingung. Bagaimanapun juga, kekuatan mereka berdua benar-benar terpisah 2 langkah. "Senior, jika bukan karena bantuanku, aku yakin kamu tidak akan pernah menemukan pria itu." Xiao Yan menanggung penindasan tirani dan mengucapkan kata demi kata. "Jangan khawatir, kali ini saya akan membuat antrean panjang dan menangkap ikan besar. Jika Anda membantu kami menempa lembah guntur, kami secara alami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Saat berikutnya, Duo Tianfeng langsung menarik miliknya, penindasan, dan berkata dengan tenang. "Baru saja menyelesaikan 100 besar dan maju ke 50 besar hari ini. 50 teratas yang tersisa akan maju ke 25 besar, dan itu akan dimulai dalam 10 hari. 10 hari adalah untuk pertama kalinya memberi para kontestan istirahat yang baik, dan yang kedua adalah memimpin pria misterius ini untuk mengungkapkan kekuatan tersembunyi di belakangnya, untuk menangkap semuanya," kata Duan Tianfeng. "Yah, aku akan memperhatikan. Begitu orang itu bergerak, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin." Xiao Yan berkata, dia juga tahu pentingnya masalah ini, dan dia samar-samar merasa bahwa kali ini, itu mungkin akan menjadi langkah besar oleh klan jiwa. "Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Namun, aku harus memberitahumu dengan sungguh-sungguh bahwa pembangkit tenaga listrik yang terlibat dalam pertempuran ini terlalu kuat, jauh melampaui apa yang bisa kamu tangani sekarang, jadi jangan pergi sendiri. Kamu sekarang adalah apoteker surgawi kelas 4 dari peringkat abadi, dan pencapaianmu di masa depan pasti tidak akan terbatas." Sebelum pergi, Duan Tianfeng tidak lupa untuk mengajarinya. Junior tahu, Xiao Yan setuju dengan lembut, membuat Dou Xian bintang 4 kuat begitu serius, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kali ini, Dou Xian bintang 4 mungkin terlibat dalam pertempuran ini, dan setelah Xiao Yan menggunakan Seng Yan, batasnya adalah itu hanya mampu menangani pertempuran abadi bintang 3 di depannya. Adapun pertempuran abadi bintang 4, untuk Xiao Yan saat ini,
tidak diragukan lagi duri berduri. Gululu, begitu suara itu jatuh, sosok Du Tianfeng perlahan menghilang. Seharusnya ada harta unik di lembah guntur pisau tempa ini, jika tidak, itu tidak akan menarik orang-orang dari kerajaan hantu dan klan jiwa pada saat yang sama. Saat berikutnya, suara pemakan jiwa juga perlahan menyebar keluar. Kerajaan hantu dan klan jiwa, Xiaoyan berkata, sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ini adalah dua kekuatan. Kerajaan hantu dikendalikan oleh roh hantu dari dunia hantu, dan metode serangan serta perilakunya berbeda dari klan jiwa. Tetapi metode serangan klan jiwa sebagian besar adalah kunci jiwa, yang mengkhususkan diri dalam berburu jiwa, dan perilaku mereka adalah sangat rendah. Tetapi ketika saya masih tidak jatuh, saya menemukan bahwa kedua kekuatan ini tampaknya memiliki kerjasama yang sangat erat secara rahasia, kata Lord of Solitaire, suaranya penuh dengan keanehan. Kekuatan keseluruhan kerajaan hantu secara alami tidak sebagus domain pemakan jiwa, tetapi karena mereka terlalu misterius dan rendah hati, bahkan penguasa pemakan jiwa tahu sedikit informasi. Sepertinya kali ini, harus ada banyak informasi yang ingin kita ketahui, Xiaoyan berbicara perlahan. Jangan khawatir, Fighting Immortal Bintang 4, saya tidak peduli tentang itu. Bahkan jika itu adalah Fighting Immortal Bintang 5, sekarang saya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Raja Naga Emas, Tuan ini menjanjikan sesuatu padamu, tapi dia tidak akan mengingkari janjinya. Setelah Xiaoyan meninggalkan dunia hantu, aku akan memberitahumu bahwa Xiaoyan yang diajarkan olehku sudah cukup untuk mengejutkanmu. Hei, 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 penguasa pemakan jiwa berbicara perlahan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Keesokan harinya, matahari baru saja menyebar, dan beberapa guru elit telah muncul di altar yang tak berujung. Banyak pejabat tingkat tinggi berkumpul bersama, menunggu Xiaoyan mengeluarkan perintah. Di antara mereka, ada banyak orang kuat yang datang kemarin, seperti Lord of Solitaire. Untuk mencegah perjalanan ini menjadi pemandangan yang besar dan menarik, kita akan menjaga pasukan koalisi kita masing-masing dalam kekosongan. Setelah instruksinya jelas, kita bisa langsung masuk ke dunia iblis untuk bala bantuan. Menurut berita yang kami dapatkan, 5 alam dunia iblis berada dalam krisis pada saat yang sama. Pemimpin, pesanlah. Pemakan jiwa adalah yang pertama berbicara. Melihat ekspresi serius Xiaoyan di lapangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Xiaoyan hari ini, terlepas dari kekuatan atau temperamennya, sudah cukup untuk memprovokasi peran ini dan menjadi komandan sejati. Senior, dengarkan perintahku, situasi di dunia iblis sangat kritis, dan ada 5 area besar yang membutuhkan penyelamatan. Pembangkit tenaga listrik dunia hantu, dipimpin oleh Master Senior Pemakan Jiwa, memasuki medan bulan darah dunia iblis untuk bala bantuan, berusaha untuk membunuh semua orang, suku-suku jahat di luar wilayah, dan kemudian berkumpul di dunia dewa iblis. Xiaoyan mengangguk ringan ke arah Solitaire Lord. Du Qifei, yang berada di samping pemakan jiwa, tampak bingung saat ini. Xiaoyan sepertinya mencoba memisahkannya. Tempa Qifei, pimpin pembangkit tenaga listrik yang tersisa di dunia hantu untuk menjaga dunia hantu dan mencegah suku-suku jahat menyerang kota secara diam-diam. Xiaoyan menoleh dan berkata langsung, benar-benar menghilangkan kekhawatiran batinnya. Anda, mendengar pengaturan Xiaoyan, mata indah Du Qifei penuh dengan kemarahan. Kekuatannya saat ini hampir setara dengan Raja Pemakan Jiwa. Ras jahat dari luar dunia akan menyerang dunia iblis. Jadi Xiaoyan benar-benar membiarkan dirinya tinggal di dunia hantu. Selain itu, dunia hantu telah dihantam begitu keras oleh suku-suku jahat di luar wilayah, dan pembangkit tenaga listrik dunia hantu mereka penuh dengan kemarahan, dan mereka sudah lama ingin dipermalukan di depan salju. Gadis, kau membawa segel reinkarnasi. Meskipun Raja Petir telah bangun lebih dulu, reinkarnasi belum sepenuhnya berhasil. Jika kau membuat kesalahan selama periode ini, kau dan Raja Guntur akan terlibat. Penguasa pemakan jiwa berbicara dengan lembut, dia kurang lebih memahami beberapa temperamen Du Qifei, dan hanya bisa menjelaskan hubungan yang kuat di antara mereka. Oke, pada saat ini, Du Qifei hanya bisa menggigit gigi peraknya dengan ringan, meskipun dia tidak puas dengan pengaturan ini, dia mengangguk dan tenang. Domain segudang setan, Nyonya Senior Yaochi di alam surgawi akan memimpin sebagian pasukan ke alam surgawi. Netherworld, dipimpin oleh dunia iblis Heisa Longlang dan tetua klan ekor 9 King Luan. Adapun istana Dewa Racun,
Kailin dan Sun Er akan memimpin pasukan domain api kita yang tak ada habisnya untuk pergi bersama. Ketika menyebutkan Istana Dewa Racun, Sun Er, Kailin dan bahkan Yun Yun, ketiga gadis itu juga terkejut. Mereka tahu tentang keberadaan dokter kecil abadi, tetapi tindakan Xiao Yan sekarang tampaknya sengaja menghindari Istana Dewa Racun. Alam Dewa Iblis terakhir, Istana Dewa Iblis, akan dipimpin oleh kudan peri api yang kuat. Ada 2 dewa jahat duduk di sana. Setelah para senior menyelesaikan wilayahnya masing-masing, datanglah ke Istana Dewa Iblis untuk berkumpul. Setelah kami pergi, Yun Yun dan pejabat tingkat tinggi dari wilayah api tak berujung mengendalikan tempat ini, dan semua perintah didasarkan pada pelestarian diri dan mencegah ras jahat dari luar wilayah dari rencana. Xiao Yan mengatur semua pasukan koalisi besar ini, dan tindakannya untuk bersiap menghadapi bahaya di masa damai membuat banyak orang kuat memandangnya dengan kagum. Xiao Yan tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki penampilan seorang kaisar bahkan dalam hal pengiriman pasukan. Baik, semua orang mengangguk serempak, kecuali Du Qifei dan Yue Ru, pria kuat dengan segel reinkarnasi. Ada rasa kebencian yang kuat di mata pria kuat lainnya. Apakah itu Our Lady of Yaochi di alam surgawi, pemakan jiwa di alam hantu, atau bahkan peri api? Mereka semua telah dianiaya dengan kejam oleh suku-suku jahat di luar alam. Penyelamatan ini mungkin akan menyebabkan fluktuasi pertempuran yang sangat kejam. Merancang, suara perkasa itu jatuh, dan tiba-tiba api perang perlahan muncul. Untuk sementara waktu, banyak kekuatan dari aliansi api tak berujung mengalir ke saluran kosong dan bergegas menuju kehampaan dunia iblis. Kali ini, bukan hanya penyelamatan dunia iblis, tetapi juga waktu terbaik untuk muncul untuk pertama kalinya di dunia 1000 besar pada awal pembentukan aliansi api tak berujung. Ini adalah pertama kalinya untuk menghadapi klan jahat asing secara langsung, dan ini juga merupakan semacam kekuatan yang melucuti senjata untuk klan jahat asing. Jauh, garis lintang langit, wilayah api tak berujung sekarang telah menyerap kekuatan dunia iblis, dunia surgawi dan dunia hantu untuk membentuk aliansi api tak berujung. Dan kekuatan pasukannya bahkan samar-samar melampaui kekuatan Dakiangong. Apakah kamu ingin mengirim orang kuat untuk menekannya dan memanfaatkan fakta bahwa kekuatan ini baru saja muncul, tanpa memberi mereka kesempatan untuk bernafas? Di ruang rahasia yang tenang, di samping seorang pria berjubah hitam, ada beberapa suara aneh yang terus-menerus muncul. HMPH, tidak lain adalah aliansi semut yang tidak memiliki peringkat tingkat 8, itu tidak bisa masuk ke mataku. Dan peran aliansi api tak berujung dapat membantu kita membatasi klan jahat ekstrateritorial menjadi kelompok kecil, sejauh mana, dan itu belum sampai pada titik pemusnahan. Tugas paling mendesak saat ini adalah menentukan lokasi spesifik pemimpin di luar wilayah. Setelah ditentukan, kita bisa menyerangnya secara mengejutkan. Begitu pemimpin wilayah ekstrateritorial jatuh, klan jahat ekstrateritorial secara alami akan mengalahkan diri sendiri. Sosok itu membuka mulutnya dengan lembut, melihat bayangan yang sedikit bengkok di belakang tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum. Kata-katanya dipenuhi dengan keagungan arogan yang tak tertandingi, seolah-olah dia tidak pernah mengambil apa yang disebut aliansi api tanpa akhir ke matanya. Namun, kekuatan pemimpin dunia luar mungkin telah mencapai tingkat yang lebih menakutkan. Bayangan di belakangnya tampaknya memiliki spiritualitas dan kekuatan. Tetapi pada saat ini, dia sedikit khawatir seperti manusia. Jangan khawatir, aku cukup beruntung untuk kalah darinya terakhir kali. Tapi kali ini, bahkan jika orang-orang dari klan Xiao tidak ada, aku masih bisa mengalahkannya. Pusat dunia manusia kita telah lama berbeda dari sebelumnya. Belum lagi aku sekarang mengendalikan api suci, senjata suci. Pria itu berbicara dengan lembut, seolah menantikan hal berikutnya. Selain itu, 4 penjaga di sekitar kepala daerah ekstrateritorial, Fa, tampaknya memiliki beberapa tanda siap untuk bergerak. Bayangan itu penuh dengan kejahatan, melonjak lagi. Awasi mereka, sama sekali tidak bisa membiarkan mereka merusak hal-hal baik kita. Juga beritahu Dakiangong untuk memperbaiki kekuatan. Selanjutnya, kita harus membawa kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan. Lagi pula, orang-orang itu semua terlibat dalam pengepungan keluarga Xiao di awal. Sekarang Xiao Yan muncul, saya khawatir mereka sudah duduk, tidak lagi. Ada satu hal lagi yang penting, awasi kerajaan malaikat. Ratu malaikat baru mulai mundur dan memahami warisan malaikat. Sekarang setelah Perang Dunia Kedua dimulai, kerajaan malaikat pasti akan menjadi strategis. Paksa,
Tidak peduli apa yang mereka minta, semua jenis sumber daya untuk memuaskan mereka, menunggu malaikat pembantai dan yang lainnya menstabilkan situasi di kerajaan malaikat, dan setelah Ratu Malaikat meninggalkan bea cukai, aku akan membiarkan Tuan mandi dalam pujian malaikat, dan kekuatanku akan sangat dekat dengan peringkat dewa yang sebenarnya. Pada saat itu, bahkan yang abadi dari klan Xiao tidak akan dapat memulihkan situasi yang sudah mapan. Pria itu berbicara dengan lembut. Di Yuanzi, cara memasuki dewa pertempuran, Tuan ini telah menemukan cacat di tahun-tahun tanpa akhir ini. Selama Anda melahap sumber Anda, maka Tuan ini akan menjadi dewa tertinggi di dunia ini. Hahaha, suara ejekan gila muncul, dan kekuatan aneh dan misterius terbang terus-menerus, memicu keagungan seluruh ruang. 5 tim pria dan kuda diam-diam mengalir ke alam iblis, membawa serta kekuatan mengerikan di belakang mereka. Bahkan jika mereka harus menghadapi banyak kekuatan di antara ras jahat di luar dunia, itu sudah cukup untuk bertarung. Dan tepat ketika semua orang diam-diam meninggalkan markas wilayah api tak berujung, di sebuah benua tidak jauh dari wilayah api tak berujung, bau mengerikan dari cahaya ajaib terus mengalir, dan sosok yang tampak suram menyipitkan matanya, melihat ke di daerah yang tinggi, dari wilayah api tak berujung, ada senyum suram di mulutnya. Orang-orang ini akhirnya mengambil tindakan. Tuan, banyak pembangkit tenaga dari aliansi api tak berujung telah mengirimkan hampir 70% dari kekuatan mereka ke alam iblis. Pembangkit tenaga penjaga yang tersisa, meskipun mereka memiliki koneksi saluran satu sama lain, dapat dengan cepat mendukung satu sama lain, tetapi itu butuh banyak waktu untuk bergerak maju mundur. Di belakang sosok ini, seorang pelayan suram muncul. Kamu bisa melakukannya. Kali ini, dengan daya tarik dewa jahat kelima, pasukan jahat keempat kita pasti akan dapat sepenuhnya membunuh wilayah api tanpa akhir. Setelah beberapa saat, melihat bahwa dewa jahat di depannya tidak melakukan apa-apa, pelayan itu berkata dengan sungguh-sungguh lagi. Jangan terburu-buru, pertama-tama kirim 4 dewa setengah jahat untuk memimpin beberapa pembangkit tenaga listrik untuk menyerang alam hantu, alam iblis, alam surga, dan peri api. Ketika mereka sibuk, saya pribadi akan meluncurkan serangan umum pada aliansi api tak berujung. Tapi kemudian, aku telah mengambil keputusan. Ya, Tuan Dewa Jahat, Xiaoyan, kamu masih terlalu muda, Perang Dunia Kedua telah dimulai. Kamu tidak dapat melindungi mereka dengan bantuan beberapa pemain tingkat 6 di Endless Flame Alliance. Dan di dalam jurang di bawah markas besar wilayah api tak berujung, ada iblis penghancur dunia. Dia dan klan Xiaomu memiliki banyak keluhan. Jika kamu bisa mendapatkan kekuatannya, tentu saja untuk maju ke tingkat ke-8. Suara itu tiba-tiba jatuh, dan darah di seluruh benua menjadi semakin intens. Wilayah setan, di dunia iblis saat ini, ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan darah merah dan energi iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya, baik yang benar maupun yang jahat. Jelas, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, telah meletus di ruang kosong di sini. Dan seluruh dunia iblis menjadi lemah. Salah satu dari 5 alam inti dari alam iblis, 10.000 alam iblis. Kekosongan di sini hampir merupakan keadaan pemadatan cair, dan lapisan aura berdarah tebal dan dalam seperti semacam energi iblis, dan bahkan lebih seperti aura ras alien. Saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya ditekan, dan mereka kedinginan dalam kristal berwarna darah yang centil ini. Seluruh dunia dipenuhi dengan keadaan yang tidak sehat, dan setelah beberapa saat, kekosongan melonjak, dan sepasang pria dan kuda perkasa muncul di sini. Putri kita, 10.000 iblis realem telah tiba. Menurut informasi, seharusnya ada dewa setengah jahat yang telah mencapai reinkarnasi tingkat ke-5 di sini, dan tampaknya ada juga pusat kekuatan di pusat dunia iblis. Di antara kerumunan, beberapa dari yang terakhir yang baru saja dipromosikan ke pusat dunia surgawi terus-menerus berada di samping Nyonya Yaochi, menjelaskan situasi mereka saat ini. Lanjutkan dengan hati-hati, prioritas utama kami adalah melenyapkan dewa setengah jahat. Our Lady of Yaochi melihat ke atas dan melihat sekeliling kehampaan, bahkan dengan kekuatannya, dia merasakan jantung berdebar yang tidak dapat dijelaskan. Ada begitu banyak kristal berwarna darah, dan yang menghuni dan menyegel semuanya adalah makhluk dari domain iblis ini. Penguasa 10.000 iblis dan pasukannya masih sedikit lemah di istana iblis. Pergilah, setelah melakukan beberapa induksi lagi, tampaknya sesuatu telah ditemukan, dan pasukan bergerak dengan momentum yang besar. Tuan Domain,
Mungkinkah kita hanya bisa jatuh seperti ini? Aku tidak berdamai, di aula ajaib, cahaya sihir gelap seperti sinar kematian, dan jika dibungkus olehnya, itu akan sepenuhnya berubah menjadi nanah dan darah dalam waktu seperempat jam. Di aula-aula iblis, hantu besar dan kecil bercokol saat ini. Tidak mengherankan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya di domain 10.000 iblis. Namun, bahkan kekuatan master domainnya hanya setengah langkah dari tingkat reinkarnasi 5 kali lipat, dan di tangan dewa setengah jahat bernama Anyuan di depannya, tidak mungkin untuk menolak. Biarkan mereka pergi. Pada saat ini, penguasa 10.000 iblis tampak serius, menegakkan tubuhnya dengan paksa, dan menatapnya dengan kebencian di wajahnya. Bencana ini datang terlalu tiba-tiba, dan bahkan dengan partisipasi Master Dunia di pusat dunia iblis, situasi mereka tampaknya sangat berbahaya. Bukan tidak mungkin membiarkan mereka pergi. Bagaimana dengan keberadaan iblis? Mata jahat Dark Abyss Evil God sedikit melonjak, dan kemudian menatap mereka dengan rakus. Sihir, saudara Buddha, bukankah pria itu dimusnahkan oleh Xiao Yan, tetua klan Xiao, dulu sekali? Mendengar kata-kata dewa jahat Anyuan, Raja Iblis Wan bingung, jelas dia juga tidak tahu situasi spesifiknya. Jika itu masalahnya, maka mati. Melihat pembangkit tenaga listrik yang menakutkan dan ngeri di depan mereka, dewa jahat kegelapan perlahan-lahan mencurahkan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya dari matanya, menjilat lidahnya sedikit, dan meraung. Berhenti. Pada saat yang sama, pasukan surgawi Our Lady of Yaochi dan yang lainnya tiba seperti yang dijanjikan. Silakan dan bunuh dia. Ledakan, kedua pria dan kuda itu bertempur bersama sepenuhnya, tetapi hanya masalah waktu sebelum pasukan yang dipimpin oleh Bunda Maria dari Yaochi ingin mengalahkan yang terakhir. 5 area inti dari dunia iblis, wilayah bulan darah. Bulan iblis berwarna darah yang pedih dan suram menggantung di atas langit, dan seluruh dunia dan ruang wilayah bulan darah tampaknya telah jatuh ke dalam semacam tidur, dan semua energi dan waktu tampaknya berhenti mengalir. Dewa setengah jahat, suara indah, dikenal mengendalikan suara sihir abadi yang memikat orang. Yang mulia, jangan, di wilayah bulan darah, jelas tidak ada jejak aura ras jahat dari luar wilayah, tetapi sekarang ada adegan suara pertempuran yang menusuk hati. Di antara mereka, para pemimpin tingkat tinggi yang dipimpin oleh Lord of the Blood Moon memiliki mata merah tanpa keberadaan yang rasional. Mereka seperti binatang boneka di bawah belas kasihan orang lain. Hanya mengandalkan kekuatan dewa setengah jahat, ia memiliki energi jahat menakutkan yang membingungkan dan mengendalikan sebagian besar wilayah bulan darah. Kekuatan dewa setengah jahat ini tidak bisa tidak mati lemas. Tuanku, situasi di sini tampaknya sedikit aneh. Jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa semi jahat juga. Banyak bawahan di sekitar Lord of Soul Eater melihat situasi kanibalistik seperti itu, dan mau tidak mau merasa sedikit sedih. Selama Perang Dunia Pertama, kekuatan ras jahat ekstrateritorial setara dengan 1000 dunia besar, mirip dengan pembangkit tenaga listrik peringkat raja, dan ada banyak dewa seperti itu. Alasan mengapa kamu tidak tahu adalah karena kekuatanmu belum mencapai level dan kamu tidak memahaminya. Mirip dengan peringkat dewa setengah jahat, jumlahnya mungkin hanya lebih dari yang kita ketahui sejauh ini. Pada saat ini, penguasa pemakan jiwa seperti guru yang baik, terus-menerus menjelaskan beberapa rahasia yang tidak diketahui tentang ras jahat di luar wilayah kepada para komandan dan jenderal di belakangnya. Giggle, apakah ada tamu? Bulan darah iblis mulai bergulir, dan di antara mereka ada seorang wanita dengan lekuk anggun, berjalan perlahan. Puncak dari reinkarnasi lapisan kelima. Kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Boundary. Ledakan, begitu suara itu jatuh, kekuatan pemakan jiwa dari Lord of Soul Eater muncul, dan dia menyerang dengan keras. Adapun pasukan besar di belakangnya, itu langsung menekan angka-angka di bawah kendalinya. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah bulan darah juga penuh dengan perang dunia bawah dari 5 zona inti. Di dunia yang gelap dan mati, lampu ajaib yang lengket melayang bebas, dan ada banyak burung dan binatang yang berkeliaran di sini. Namun, monster-monster ini tidak memiliki tuan. Mereka seperti mayat berjalan, seolah-olah mereka waspada terhadap aura aneh, dan mereka berpatroli dan menjaga perbatasan oleh orang-orang kuat dari ras jahat di luar wilayah. Apakah seseorang akhirnya datang? Di Netherworld, di sebuah istana megah di puncak pegunungan terpencil, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya diam-diam tertidur di belakang pembangkit tenaga jahat luar angkasa.
Kabut hitam melonjak di sekelilingnya, dan sepasang mata iblis merah menyembul, melihat fluktuasi ruang yang tiba-tiba beriak di ruang ini. Sebenarnya ada beberapa pembangkit tenaga listrik di sekitar Ordo Reinkarnasi, dan dia tidak bisa menahan senyum. Kekuatan jahat dari pembangkit tenaga listrik jahat itu mengerikan, dan kekuatannya telah mencapai puncak urutan reinkarnasi 5 kali lipat. Dewa setengah jahat, iblis darah iblis. Sebagian besar Netherworld adalah jenis binatang iblis yang menjadi gila, tetapi mereka agak mirip dengan dunia iblis kita. Hei Salonglang dan King Luan saling memandang, melihat sejumlah besar binatang buas yang bercokol di kehampaan di depan mereka, dan niat perang di mata pasukan monster di belakang mereka menjadi semakin serius. Ini sebenarnya seseorang dari dunia iblis. Tidak lama kemudian, dewa setengah jahat di bibir dan gigi Netherworld melonjak, melihat kelompok pembangkit tenaga listrik dari dunia iblis di depan mereka. Mereka perlahan-lahan menjulurkan lidah dan menjilat, dan napas yang sangat liar sekeras letusan gunung berapi. Ledakan, Hei Salonglang dan King Luan masing-masing telah memperoleh senjata tirani. Selain peningkatan kekuatan mereka sendiri, efektivitas tempur mereka hampir mencapai tingkat yang mengesankan. Namun meski begitu, di Netherworld, pertempuran mendebarkan pecah. 5 area inti, Istana Realem Dewa Racun. Apakah ini Istana Dewa Racun? Kailin dan Suner adalah sosok yang anggun, berkeliaran di kehampaan bersama tentara, menyaksikan perbukitan di bawah terjalin menjadi segitiga, dan mau tak mau membuat suara. Dengan persepsi kedua wanita itu, di Istana Dewa Racun di bawah, kabut beracun hijau tak berujung muncul, dan ada semacam kekuatan jahat yang tak tertandingi samar-samar di sana. Selain itu, seluruh area Istana Dewa Racun dilindungi dan dibungkus oleh kabut semacam ini, jadi tidak dalam bahaya. Tentara akan kembali ke pertahanan dan mendirikan kemah di sini. Begitu kekuatan jahat ekstrateritorial ditemukan, mereka akan dicekik sesegera mungkin. Tanpa perintah kami, kamu tidak boleh melangkah ke pegunungan Istana Dewa Racun. Ayo pergi ke bagian dalam Istana Dewa Racun untuk memeriksa situasinya terlebih dahulu. Suara dingin Kailin mengandung beberapa kekhawatiran. Kabut beracun hijau yang muncul di Istana Dewa Racun tampaknya berasal dari kekuatan para Dewa Racun di masa lalu dinasti Istana Dewa Racun. Kekuatannya masih sangat sulit untuk dihadapi. Tentu saja, itu hanya tikaman. Bagaimanapun, Kailin mengenakan piton menelan warna-warni, dan semua kabut beracun tidak berpengaruh padanya, dan Suner juga tanduk yang terlindung oleh kabut beracun. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh kedua wanita itu melonjak, dan mereka terbang langsung ke bagian dalam Istana Dewa Racun. Ini adalah tempat yang tenang. Dot dan udara di sini tampaknya sedikit bersih, tidak ada jejak kejahatan sama sekali. Sedikit, dokter kecil abadi, kecepatan kedua wanita itu sangat cepat, dan jalannya tidak terhalang, dan mereka dengan mudah datang ke inti Istana Dewa Racun. Tetapi ketika mereka mendorong pintu kuil dan melihat pemandangan di dalamnya, ada sedikit ketakutan di mata mereka yang indah, melihat orang di depan mereka. Sosok yang mempesona itu tidak bisa tidak berbicara pada saat yang sama. Peri medis kecil hari ini, seluruh tubuhnya telah menyusut dan tertanam di langit. Di bawah tubuhnya yang halus adalah kuali kuno yang terlihat rumit dan aneh, tersebar di dalamnya. Kabut beracun yang kuat itu memiliki banyak fluktuasi kekuatan Dewa Racun dari dinasti masa lalu, dan memiliki aura menakutkan yang membuat orang berdebar-debar. Dua wanita, tepat ketika keduanya melangkah ke aula Dewa Racun dari Istana Dewa Racun, kekosongan seluruh aula tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan suara iblis yang tidak terkoordinasi dan ganas tiba-tiba terdengar dari aula Dewa Racun. Pergi, menabrak, suara ajaib muncul, dan saat berikutnya, tangan pembangkit tenaga listrik jahat ini dengan cepat mengubah sidik jari mereka, dan kerangka raksasa muncul. Pada saat itu muncul, mulut besar itu terbuka sedikit, dan sinar hitam legam hampir 100 kaki meledak langsung ke tubuh kedua wanita itu. Di mana sinar hitam pekat lewat, kekosongan Hall of Poison God terkoyak, tidak hanya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan, itu juga mengandung bau racun yang mengganggu. Serangan mengerikan itu terus membesar di mata indah kedua wanita itu, dan segera keduanya mengangkat pergelangan tangan mereka pada saat yang sama dan menunjuk ke udara. Sinar hitam legam jatuh dengan mudah, dan akhirnya meledak di depan kedua wanita itu. Kekuatan dari dua atribut membuat peringkat reinkarnasi 5 lapis puncak sedikit tidak nyaman. Dua lingkaran cahaya warna emas dan 10 warna berkedip,
tiba-tiba mengaduk kekosongan seluruh Poison God Hall dalam sekejap. Begitu cahaya dua warna muncul, itu menelan dan memurnikan sinar gelap, dan seluruh aula terguncang dan terdistorsi, tetapi tidak ada tanda-tanda runtuh. Bahkan medis abadi kecil yang bercokol di kuali Dewa Racun belum terpengaruh oleh fluktuasi apapun dari 3 serangan, dan masih dalam keadaan aneh seperti tidur nyenyak. "Saudari Kailin, biarkan aku datang," suara dingin Suner muncul, dan telapak tangan emas raksasa lahir, 9 gagak emas suci tertidur di sekitar telapak tangan, dan ada pola api emas padat di atasnya. Tidak bisa berkata-kata, Suner melambaikan telapak tangannya, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Serangan itu langsung muncul di sekitar tubuh pembangkit tenaga listrik yang jahat, dan dia menamparnya dengan kejam dengan telapak tangannya. Gagak emas itu mengerikan, dan nyala api suci sangat cemerlang sehingga langsung menekannya dan tidak bisa bergerak. Penindasan kematian yang keras itu telah menggerakkan orang asing yang kuat yang bertanggung jawab untuk melanggar batas alam Dewa Racun. Kekuatan dua wanita di depan mereka terlalu menakutkan. Jelas bukan sesuatu yang bisa saya tangani. Tuan Api Suci, orang-orang dari domain api tak berujung. Ini benar-benar menarik. Alam sihir, negeri ajaib. Pembangkit tenaga jahat menderita pukulan yang begitu mengerikan, dan seluruh tubuh menjadi kendur. Pembangkit tenaga listrik jahat juga tahu bahwa dia tidak berdaya untuk kembali ke langit. Dengan raungan, gelombang cahaya hitam pekat beriak seperti riak. Untuk sesaat, kekosongan di depan Suner dan Kailin mulai terdistorsi, seolah-olah mereka ditarik ke tempat khusus oleh orang ini sebelum dia mati. Meskipun tidak akan ada bahaya, jika kamu ingin menerobos, kamu masih perlu waktu Fei. Adapun peri medis kecil, dia tinggal diam-diam di aula Dewa Racun. Ketika dunia iblis berada dalam bencana, dia dengan tergesa-gesa memanggil kuali Dewa Racun untuk melindungi kuali Dewa Racun dari bahaya. Tetapi dia menderita serangan balasan karena itu kabut beracun dilepaskan, dan ada rasa penerimaan dan warisan yang samar-samar. Sekarang, dia tampaknya telah menyadari kekuatan beberapa racun mematikan yang tak tertandingi di dunia. Tidur nyenyak Little Doctor Immortal perlahan mengalami semacam transformasi. Ini akan memakan banyak waktu baginya untuk bangun. Selain itu, setelah jatuhnya orang kuat yang bertanggung jawab untuk menyerang alam Dewa Racun, ada dengungan dan getaran di seluruh ruang alam Dewa Racun. Ada banyak hantu merah darah, yang dengan cepat berkumpul, tiba-tiba, dan tanpa henti tentara domain api menyerang bersama, dan serangan itu tragis, dan kabut beracun adalah tantangan besar. Tentu saja, divisi elit markas wilayah api tak berujung memiliki pelatihan khusus dari Mu Yingying dan Cailin, dan kemenangan dalam pertempuran ini hanya masalah waktu. Pada titik ini, keempat dari 5 wilayah utama dunia iblis perlahan-lahan menyelesaikan krisis, tetapi 2 dewa jahat dan pasukan jahat yang dibawa oleh dewa jahat kelima belum terlihat. Yang sangat aneh, salah satu dari 5 wilayah utama juga merupakan tempat inti hari ini, dunia gelap. Di dunia yang gelap, Istana Dewa Iblis adalah kekuatan terkuat di dalamnya. Istana Dewa Iblis mendiami pegunungan Tianmo. Medan di pegunungan Tianmo adalah dataran rendah dan curam, dan bahkan lebih berbahaya dan mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk menyerang. Legenda mengatakan bahwa ada gunung mayat aneh di Istana Iblis. Gunung itu berisi pedang iblis terkuat di dunia iblis. Tidak ada yang bisa mengguncangnya sejak zaman kuno, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Namun, ada banyak rumor tentang pedang iblis, tetapi ada ulasan yang beragam. Di dunia yang gelap saat ini, dalam kehampaan yang redup, celah-celah di kehampaan itu tidak rata, dan sungai-sungai itu sepenuhnya terdiri dari darah merah, yang sangat mencolok dan menarik perhatian. Tulang ada di mana-mana, dan ada banyak mayat. Kesedihan yang sunyi menyelimuti kehampaan, dan sepertinya tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk iblis yang jatuh di sini, dan pertempuran tragis macam apa yang terjadi. Oke, tragis sekali. Xiao Yan dan pembangkit tenaga peri api baru saja melangkah ke dunia gelap, dan aura tajam dan berdarah yang mengalir ke wajah mereka membuat para tetua, Putri Qianqin, dan yang lainnya mengerutkan kening. Dunia gelap tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling teraniaya di seluruh dunia iblis. Banyak pembangkit tenaga listrik sedang menunggu, bahkan jika tidak ada aura di kehampaan redup di depan mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia ini sudah penuh dengan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Mengambil Raja Dunia Pusat dari dunia iblis, Yang Mulia Iblis menjelma menjadi Dewa Jahat ke-6 yang baru, dan menambahkan Dewa Iblis Jahat ke-5, setelah tingkat pertempuran ini pecah,
Saya khawatir itu akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan, itu akan hilang dalam waktu singkat. Seseorang akan datang. Xiao Yi dan Penatua Agung saling memandang, dan kemudian melihat kehampaan yang berjatuhan di depan mereka. Suara itu baru saja jatuh, kehampaan melonjak, lapisan awan iblis hitam pekat bergulir, dan napas besar tersapu, seolah-olah ada massa udara jahat yang tak tertandingi memancar keluar. Penjaga dewa jahat, mirip dengan pembangkit tenaga listrik setengah dewa jahat, dengan urutan reinkarnasi kelima. Jatuhnya awan ajaib benar-benar menyebabkan tubuh banyak orang kuat dari klan peri api sedikit gemetar, suhu antara langit dan bumi anjlok, dan napas yang suram dan dingin mengalir ke arah mereka. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Xiao Yu sangat kuat, ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dua dewa jahat telah mengundang Xiao Yuzu untuk melihat mereka. Aku ingin tahu apakah orang dewasa dapat mengagumi mereka. Di atas langit, satu dewa setengah jahat muncul dari udara tipis, diam-diam melirik pasukan peri api, dan senyum tipis menggantung di mulutnya. Dengan kekuatan keluarga peri api saat ini untuk bekerja sama dengan Xiao Yan, bukanlah masalah untuk melenyapkan mereka. Tapi apa niat mereka untuk melakukan tindakan seperti itu? Kakak kedua, kamu tidak bisa pergi. Kekuatan dua dewa jahat, dikombinasikan dengan kekuatan banyak pria kuat di pusat dunia iblis, situasinya terlalu berbahaya. Xiao Yi langsung menggelengkan kepalanya, mencoba menolak undangan dewa setengah jahat itu. Bahkan kekuatan Xiao Yan saat ini di puncak peringkat reinkarnasi lapisan ke-6 mungkin tidak dapat menangani begitu banyak kekuatan jahat pada saat yang bersamaan. Dan sekarang Xiao Yan adalah seorang yang bermartabat, jika terjadi kecelakaan, akhirnya akan terlalu tragis. Sekutu, melihat ini, wajah Great Elder of the Fire Elf Clan tenggelam. Memimpin, Xiao Yan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sinar kekuatan jiwa diteruskan ke Xiao Yi dan yang lainnya, jelas menjelaskan beberapa hal yang tidak jelas. Lagi pula, di pasukan peri api, selain Penatua Agung, Putri Qianqin, ada juga penatua tertinggi dan beberapa penatua yang bersembunyi di antara mereka. Latar belakang juga dibawa premis bahwa Xiao Yan akan setuju dengan pihak lain. Dengan persepsi besar Xiao Yan, dia secara alami menemukan bahwa alam dunia gelap yang tak terhitung jumlahnya telah diperintah oleh klan jahat asing. Karena dua dewa jahat diundang, lebih baik untuk datang dan mencari tahu. Bagaimanapun, meskipun kekuatan dewa jahat kelima dan keenam menakutkan, Xiao Yan saat ini tidak dapat ditolak. Tuan Xiao Yu benar-benar orang yang ceria, tolong. Telapak tangan dewa setengah jahat itu berguling, dan saluran jahat tercabik-cabik, sebelum menjangkau Xiao Yan. Ledakan. Dengan suara, mereka berdua tidak masuk pada saat yang sama, dan mengalir ke istana iblis. Penatua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Putri Qianqin dan orang kepercayaan lainnya tidak bisa tidak berbicara. Silakan, pertama benar-benar mengepung dan menekan beberapa kekuatan jahat di luar istana iblis, dan menunggu instruksi Xiao Yu untuk bertindak. Membunuh, aura api di langit seperti lava vulkanik yang benar-benar dibuang di ruang ini. Segera setelah pegunungan Tianmo padam, jejak pertempuran yang sangat kejam pecah. Penyihir, atau pedang ajaib, beberapa sosok kurus yang tersembunyi di antara kerumunan membuat sedikit suara, dan kemudian menjadi sunyi. Aneh untuk mengatakan bahwa pasukan jahat yang tak terhitung jumlahnya di luar pegunungan Tianmo tidak memiliki dewa setengah jahat yang kuat, dan mereka dikelilingi dan dimusnahkan oleh semua orang dalam seperempat jam. Tetapi ketika mereka ingin melangkah ke pegunungan, di mana istana iblis dihuni, mereka tidak bisa dijelaskan. Kekuatan yang kuat terlempar, seolah-olah ada kekuatan jahat yang mencegah mereka untuk maju. Di dalam istana iblis, di pegunungan besar, ada beberapa istana yang megah. Tetapi istana itu tampaknya dilindungi oleh semacam kekuatan yang berbeda dari ras jahat asing. Pada saat ini, ada sebuah lembah di bawah pegunungan. Dua dewa jahat, Xiao Yan ada di sini. Dengan kalimat yang samar, sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di sini. Dewa iblis dewa jahat kelima, dewa iblis dewa jahat keenam. Xiao Yan berdiri diam di mulut lembah, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya, menatap langsung kedua massa udara gelap di depannya. Dari sana, Xiao Yan mencium bau gelombang kejahatan yang kental. Kekuatan kedua orang ini, untuk sedikitnya, juga pada tingkat reinkarnasi ketujuh. Apa niat kalian berdua yang memanggilku ke sini?
Setelah merenung sejenak, Xiao Yan langsung berkata to the point. Dia tahu bahwa dua orang di depannya jelas bukan teman baik, jadi dia tidak ragu-ragu. Memanggil Tuan Xiao Yu, tentu saja ada hal penting untuk didiskusikan. Ada senyum suram di dua kelompok udara hitam, yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Xiao Yan tidak menanggapi, dan banyak kekuatan di tubuhnya perlahan melonjak untuk mencegah keduanya menyerang secara tiba-tiba. Itu yang disebut ketulusan. Melihat wajah bingung Xiao Yan, sepasang mata jernih muncul dari masa udara gelap gulita dari Evil Divine Demon Lord kelima, melirik Xiao Yan dengan ringan, dan melambai ringan di masa udara. Dalam sekejap, kekosongan di lembah tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan pemandangan buram perlahan menjadi jelas. Di atas layar adalah area gelap yang berkilauan dengan darah mengerikan, di mana kekosongan dilindungi oleh 9 sinar cahaya, dan penampilannya bahkan sama dengan kuil istana Dewa Iblis yang menghuni pegunungan Tianmo. Melihat dari jauh ke dekat, banyak suara gelap gulita tiba-tiba muncul di kuil, dan ada banyak orang kuat di istana iblis, dengan garis hitam di tengah alis mereka. Pola hitam seperti ular berbisa, terus-menerus menelan kekuatan hidup mereka, samar-samar dan sepenuhnya menghubungkan hidup mereka bersama-sama. Tampaknya hidup dan mati mereka hanyalah pikiran antara dua dewa jahat di depan mereka. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan bahkan ketika dia melihat gambar kuil yang gelap, dia melihat sosok yang dikenalnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.